Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun, Bapak-bapak para guru, pengurus yayasan, pembina, bapak-bapak pejabat yang sempat hadir, Pak Kadus, semua ustaz, ustazah, singkatnya hadirin rahimahullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat salam pada Nabi dan Rasulullah SAW, juga pada semua keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hadirin rahimahullah, tadi sudah panjang lebar banyak disampaikan oleh Adinda Pak Muhammad Mahfuz tentang bagaimana suka duka secara sangkar. Oleh itu saya tidak perlu saya ulang kembali, tapi itu semua hendaknya menjadi ibrah bagi kita, pelajaran, pengalaman-pengalaman yang positif yang baik untuk kita lanjutkan, untuk kita pertahankan, mana yang kurang pas untuk kita sempurnakan, kita ganti dengan hal-hal yang baru. Hadirin rahimahullah, pada kesempatan ini saya ingin ingatkan kita semua bahwa daerah Nusa Tenggara Barat ini menjadi daerah wisata halal terbaik dunia, wisata halal terbaik dunia. Predikat ini ya mungkin di satu sisi dapat kita ya benar-benar ya, sebab insya Allah makanan-makanan yang disajikan di Lombok ini ya, itu dijamin halal. Tidak ada yang berani umpamanya yang goreng tikus ya, atau jama atau yang lain. Sebab di tempat-tempat lain itu bisa terjadi ya, bisa terjadi. Orang tidak bisa membedakan mana tikus, mana yang itu yang halal ya. Tapi di Lombok khususnya dan di NTB umumnya itu insya Allah terjamin ya, terjamin. Tidak ada jamaah kita walaupun tidak sholat dia tidak berani untuk menyembuhkan hal-hal seperti itu. Ini kita lihat dari sini itu betul-betul halal. Nah, dari sisi lain ya, kita masih mempertanyakan mempertanyakan yaitu apakah yakni artinya daerah kita di dalam wisata sudah aman sudah aman, tidak ada gangguan itu dan ini. Ternyata ini masih harus menjadi perjuangan kita. Daerah kita belum menjadi yaitu aman ya, jadi belum aman ya. Buktinya ini aja beberapa hari siang-siang sepeda motor bisa hilang juga. Tidak sedikit ustaz yang kehilangan sepeda motor. Ini bahkan terjadi di Pondok, bahwa ini menunjukkan bahwa kita ini memerlukan kerja keras ya. Bagaimana kita menciptakan yakni keamanan, suasana yang bagus, suasana yang indah. Nah, dalam hal ini pondok pesantren harus kita jadikan jadi contoh ya, harus jadi contoh.
Kita lihat di bawah pintu bensin itu memang bukan kotoran kita, tetapi itu orang mesti akan menganggap itu kotoran sampahnya Nurul Hakim. Nah, ini memerlukan penyuluhan ke atas, ya, yaitu bagaimana masyarakat menjadikan sungai itu menjadi sahabat. Jadi ada sahabat sungai. Jadi bukan tempat membuang hajat, bukan untuk membuang kotoran, bukan untuk membuang sampah, tapi dijadikan sungai itu menjadi sahabat. Nah, ini perlu penyuluhan, perlu pendalaman, perlu kerjasama yang seluruh pihak, ya, tidak hanya dari pihak Polri, termasuklah masyarakat, termasuk Kadus, Kades, ya, RT, RW, juga masyarakat sekitar. Nah, ini memerlukan perjuangan yang besar. Nah, kemudian, jadi kalau kita berbicara tentang wisata halal terbaik, ini biasanya, ya, kalau ada yang itu dari provinsi, umumnya menunjuk, kalau tidak Nurul Hakim, Aziziyah yang ditunjuk biasanya. Sehingga kalau kebetulan ada datang wisatawan dari Malaysia, Brunei, bahkan dari Timur Tengah, itu selalu diarahkan, kalau tidak kemari ke Aziziyah atau dua-duanya, jarang atau ke Islam, jadi jarang ke tempat. Nah, oleh karena itu kita ini, ya, harus siap, ya, setelah 24 jam, ya, harus setelah 24 jam, ya. Jadi diharapkan semua kepala bagian, pengurus, dan juga karyawan, santri, semua itu harus bagaimana supaya selalu bersih, selalu indah, selalu rapi, ya. Dan itu tidak boleh ada sampah satu pun, ya, yang dibuat dia tidak dibuang. Dan ini harus kita tekankan betul kepada santri-santri kita, dan bahkan sampai kita ini baru-baru ini mudah-mudahan ada efek positifnya, ya, yang membuang sampah sembarangan tidak, 25.000, ya, dan seterusnya. Jadi ini kita harapkan yang satu waktu sudah menjadi sikap sehat, menjadi sikap bersih, ya, sikap tidak, dan itu sudah menjadi naturalis, ya, menjadi tabiat kita, supaya masyarakat bertabiat bersih, bertabiat ingin indah, dan seterusnya. Nah, jadi ini yang perlu saya tekankan pada kesempatan ini. Kemudian tentu yang tidak boleh dikabaikan prestasi, ya. Jadi tidak boleh prestasi, ya. Ukuran prestasi itu dapat kita lihat dari ujian, ya, nilai-nilai sampai waktu ujian negara ataupun waktu, ya, ujian event-event, ada perlombaan, musabaqah itu dan ini yang tidak bisa melihat, ya. Jadi di situ bisa kita nilai bahwa kita ini berprestasi atau tidak, ya. Kalau umpamanya ada perlombaan baca kitab, kita tidak pernah, ya, tidak pernah artinya masuk, ya, menjadi juara, menunjukkan bahwa perlu kita maju, ya. Karena apa? Karena kita inginkan pondok ini sesuai dengan yang sudah kita, yakni memelihara yang lama,
al-muhafadzah bil qadimil shalih wal akhdhu bil jadid. Kita pelihara yang lama. Jadi kajian kita tidak boleh berhenti. Ya, kajian kita tidak boleh berhenti. Bahkan kita harus tingkatkan. Sekarang kan ujian kita ada ujiannya. Itu suatu hal yang dulu tidak ada diuji. Jadi ada ujian kita. Ya, nah ada umpamanya rapor, ya, ada ijazah, atau syahadat. Itu ada pengembangan, ya. Nah, jadi kitab ini tidak boleh kita buang, ya, tidak boleh kita tidak abaikan, tetap menjadi utama. Sebab tidak semua saat ini kita bisa jadi pegawai, tidak semua bisa jadi polisi, tidak semua bisa jadi tentara atau itu dan ini. Tapi ada yang punya bakat untuk jadi tuan guru, untuk menjadi ya agar kita. Jadi mereka harus kita siapkan. Nah, itu pula yang lain. Itu sebabnya kita adakan juga keterampilan. Ya, sebab tidak semua santri bisa menjadi guru, tapi ada yang cenderung terampil bekerja. Ya. Nah, jadi mereka bisa salurkan bakatnya. Nah, itu kita sudah berikan modal. Ya. Nah, begitu pula makanya kita di pondok ini termasuk perhatian kita kepada lingkungan, ya. Lingkungan itu sangat kita perhatikan sehingga kita pelihara rusa, ya. Itu di putaran tangan kita itu pelihara walaupun berpodas peternakan, tangan dia memelihara rusa. Paling-paling dia punya permasalahan 45, ya. Kita kan mungkin 50-an. Ya, ada yang kita gagaskan di situ, di sana sini, ya. Jadi kita bisa jalan. Tidak ada orang berani pelihara rusa itu karena biayanya besar. Tetapi kita, ya, biaya itu ada saja. Ya, jadi kita tidak akan bantu gara-gara memelihara rusa itu. Ya, insya Allah tidak. Walaupun biayanya cukup besar, tapi mereka punya rezeki, kita punya rezeki, mereka punya rezeki. Itu semua sudah ada yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal bagaimana kita ya jaga, ya, kita pelihara. Nah, jadi itu kepedulian kita sampai kepada itu. Tadinya juga itu momen, ya. Lalu, nah momen ini mereka, ya. Jadi tidak bisa mendatangkan fitnah. Tadinya kita mau pelihara siap supaya tapi itu ada kendala-kendala. Burung-burung itu kan kita biarkan burung itu. Kita tidak, artinya tidak kita komersilkan. Kalau ada, alhamdulillah. Tidak, ya kita tidak menjadi masalah. Jadi juga kita tidak kita tidak usir sebagainya. Ya. Jadi perhatian kita terhadap lingkungan, terhadap apalagi terhadap jamaah. Kita alhamdulillah, ya, kita punya dari lapangan mungkin 40-an, ya, dan itu kita ganti, kita bayar, ya, kita tanggung, yang ditanggung oleh Dewan Keamanan beberapa orang, ya, tapi tidak terus, dan itu adalah cara yang melakukan seperti itu secara intensif, ya, ya. Mereka dai-dai itu apalagi terus mereka lagi sekali sebulan mereka datang, ya, ya, mereka datang mengaji tambahan ilmu sekali terus pokoknya yang nanya berapa itu dua 300 atau 500, ya. Kalau
200 mungkin berarti ongkosnya berapa pulang pergi. Tapi yang aneh harus segini dulu. Itu yang hebat kalau kalah bisa gaji. Jadi satu luar biasa. Jadi kalah. Keberkahan bisa kita. Jadi itu apa namanya dibayar. Itu tidak ada tuan guru yang bisa bertahan untuk dakwah dibayar itu. Tapi alhamdulillah kita, karena kita apa namanya sistem pendekatan kita, sistem kita terus dan itu ya kita rade-rade itu semua memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Nah ini karena pendekatan kita, ya, karena kita pertama sekali kan kita itu tidak, oh dia harus masuk pakai itu pakai ini tidak. Silakan kalau mau silakan. Kalau tidak kita karena apa namanya haruskah atau wajibnya, ya. Jadi kita hanya di berdakwah, ya, memberikan, ya, kalau ada bantuan masjid, bantuan itu dan ini kita bisa fasilitasi, bisa tidak, ya. Nah, hadirin rahimahullah, jadi selanjutnya yang saya inginkan prestasi itu harus tetap dijaga. Kemudian kerjasama di dalam kita ini, ya, itu harus terus dibangun, ya, harus dibangun. Perbedaan kali-kali saya sampaikan, perbedaan itu kuat, perbedaan itu kekuatan, ya. Jadi perbedaan kita kalau ada berbeda pendapat, berbeda pikiran, tidak kita itu atau ini tidak. Jadi perbedaan itu adalah kekuatan kita. Justru karena perbedaan itulah kita semakin kuat, semakin maju, ya. Jadi berkali-kali dari kita itu beda semua ukurannya, besar kecilnya, letak, tapi itulah kekuatan, ya, kekuatan dan keberkahan, ya, dari kekuatan dan keberkahan. Jadi kalau ada umpamanya perbedaan antara pengurus, itu tinggal kita komunikasikan, ya, tinggal kita komunikasikan mana nanti yang terbaik, yang disetujui oleh yang paling banyak, dan tentu yang kebetulan pikirannya tidak yang tersalurkan, ya kita harus lapang dada, ya, harus bersama, ya, harus lapang dada. Nah, jadi itulah kunci, ya. Nah, kunci kalau kita ingin hidup bersama, ya, hidup bersama. Nah, jadi itu. Kemudian yang berikut yakni kita harus selalu muhasabah nafsi, selalu koreksi diri, mawas diri, ya, sebelum kita lihat orang, ya, kita mawas diri dulu. Bagaimana kerja kita, bagaimana apa namanya disiplin kita, bagaimana kerajinan kita dan seterusnya, ya. Dengan kita mawas diri, insya Allah kita akan bisa, ya, ini memperbaiki. Alhamdulillah dengan begini-begini ini, alhamdulillah bantuan alhamdulillah datang dari sana sini. Sekarang ini kalau saya nilai bantuan berapa miliar, itu bantuan presiden, ya, untuk 1 miliar lebih nilainya, ya, 1 itu tidak pernah kita buat itu buat ini. Nah, juga ini itu di Pondok Putri, ya, juga itu ada bantuan. Jadi alhamdulillah, ya. Jadi bantuan ini orang mau membantu karena melihat kerja, melihat prestasi, melihat kejujuran, ya, ya. Jadi itu
Ya, kalau tidak berbuat baik, jujur, insya Allah bantuan itu pasti akan datang dari macam-macam. Ya, nah dari segalanya kita yakin, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan ini kan kita punya pertokoan dari 10 yang ukurannya 6 kali 4. Yang baru dipakai kan baru 1. Ya, nah jadi bila sudah saya tawarkan koperasi, saya tawarkan mungkin saya mau pakai, ya silakan. Ya, jadi atau lembaga-lembaga yang lain, ya yang penting itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya supaya tidak menjadi nganggur lah gitu ya. Nah, dan itu mungkin perlu segera untuk tidak memanfaatkan. Dan terakhir ini masalah ekonomi pesantren, ya ekonomi pesantren. Jadi ini juga pengembangan rusa, pengembangan itu juga ya insya Allah itu nanti akan punya efek ekonomi. Jadi perlu ekonomi pesantren ini digarapkan ya apa namanya operasi atau pokoknya mari untuk bagaimana supaya ya ke depan ya usaha pesantren baik usaha sendiri atau kerjasama itu bagaimana dijalin, sebab banyak pihak yang menawarkan ya, kerjasama ekonomi dengan kita. Ya, banyak pihak yang menawarkan itu. Ya, tinggal bagaimana kesepakatan yang bisa kita sepakati bersama, ya, sehingga ekonomi pesantren bisa menjadi semakin berkembang, ya, semakin besar. Dan begitu juga kesehatan, ya, kesehatan supaya harus diperhatikan, ya, kesehatan santri, kesehatan ruangnya, kesehatan guru, kesehatan pembina dan semuanya, bahkan kesehatan masyarakat tidak perlu juga kita perhatikan. Saya kira inilah hal yang dapat kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan yakni pertemuan ini membawa barokah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arzuqna salam wa afiyat di dunia wal akhirah. Wa qul salam lana min hadhihi. Allahumma inna وتبرأنا من هذا المرض مباركا سمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.